Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak SMA Ma'arif Pandaan yang baru, dengan semangat baru, dengan semuanya yang baru, hanya saja sepatu dan tasnya atau seragamnya tidak bisa dipakai untuk kegiatan MPLS meskipun dalam kondisi baru ya. Tapi memang MPLS tahun ini spesial banget ya. Akhirnya kita meskipun tidak bermuajah dengan fisik, kita itu bertatap muka melalui jaringan ya. Semoga tidak menyurutkan semangat kita. Nah, saya Muhammad Rofi Ihsan, guru PAI di SMA Mari Pandaan, menyampaikan materi tata krama tentang menyampaikan materi MPLS tentang tata krama dalam bergaul dan belajar. Sehebat apapun kita, sehebat apapun, sepintar apapun ya, kalau kita tidak mempunyai tata krama atau adab ya, itu hilang kemuliaannya ya, hilang kemuliaannya. Tetapi berbeda dengan orang yang tanpa kepandaian sekalipun, tapi kalau dia tetap bisa menjaga tata krama, dia masih dimuliakan. Apalagi kalau kita pandai, pinter, kemudian punya tata krama, insya Allah itu SMA Ma'arif banget ya. Semoga kita selain menjadi siswa yang pinter ya, kita itu punya tata krama. Nah, tata krama itu dalam bahasa agama kita namanya akhlak. Nabi Muhammad itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala tidak lain adalah untuk menyempurnakan akhlak ya. Jadi bedanya umat Islam dengan umat yang lain itu diantaranya adalah akhlak ya, memunculkan akhlak yang baik. Yang pertama saya bahas adalah bergaul dengan guru. Guru itu adalah orang yang dewasa, baik dewasa usianya ataupun pikirannya ya. Memang kalau di SMA sudah pasti dua-duanya ini lebih dewasa, tapi kalau di perkuliahan terkadang dosen itu lebih usianya lebih sedikit dibanding mahasiswanya, karena kadang kuliah itu jauh lebih tua daripada, maksudnya yang kuliah itu lebih tua daripada dosennya. Nah, kalau di sekolah apalagi SMA yang masih lebih tua, lebih senior gurunya daripada muridnya, maka sudah pantasnya kita itu punya tata krama ya. Karena dua hal yang lebih positif daripada junior itu, guru itu lebih tua usia dan ilmunya. Maka yang satunya maka tata kramanya ya, satu, berbicara sopan. Nah, kemudian suaranya jangan sampai melebihi suara guru tersebut. Nomor dua, mengucapkan salam bila bertemu, bertatap muka di jalan dimanapun berada ya. Ucapkan salam, karena apalagi sesama muslim ya, assalamualaikum ya. Hukumnya sunnah, nanti yang mendengarkan hukumnya wajib. Insya Allah guru tidak mungkin tidak menjawab ya salam-salam dari kalian. Kemudian tidak memotong pembicaraan guru, dan bila terpaksa maka harus minta maaf terlebih dahulu ya. Maaf Pak, saya potong sebentar gitu kalau memang terpaksa. Kalau tidak ya udah usah, kita dengarkan sampai selesai pembicaraannya, kemudian baru kalau kita memang ada kesempatan bicara. Tidak memanggil dan meminta sesuatu pada guru dari arah belakang atau jarak jauh ya, melainkan mendekati guru dari depan atau samping, begitu ya. Jadi nanti ini memang bicara sekarang, teori akhlak ini tidak bisa kita praktekkan sekarang karena kita masih di rumah ya.
kita belajar dari rumah. Nanti kalau sudah kita ketemu, sudah hidup normal, ini harus kita praktekkan bersama. Ya, tidak memanggil atau meminta sesuatu pada guru dari arah belakang atau jarak jauh, melainkan berkati guru dari depan atau samping, ya. Kemudian tidak lewat dari atau lari di depan guru yang sedang duduk kecuali terpaksa dengan minta izin dulu, ya, itu salah satu tata keramanya. Kemudian tidak boleh menyapa guru dengan sapaan yang tidak sopan seperti mengucapkan halo Pak, halo Bu, ya, seolah-olah guru itu teman kita. Oke lah, kalau memang kita akrab oke, tetapi masih kurang pantas, ya. Bila dipanggil oleh guru maka harus segera menyaut dan mendatangi guru serta melaksanakan perintahnya. Dalam Bu, nah, itu kalau bahasa kromo engelnya, ya. Kemudian kalau bahasa Indonesia ya, iya Bu, iya Pak, ada apa Pak, apa yang dapat saya bantu Pak? Tidak boleh memasuki ruang guru atau kerumunan di depan meja guru kecuali dipanggil atau ada urusan penting. Ruang guru itu semestinya kalau kita sebagai murid kita anggap ruang sakral, ya, dimana guru-guru duduk kemudian memikirkan kalian, memberikan dimana mereka tempat istirahat dan sebagainya, itu harus kita anggap itu ruang sakral. Tidak serta-merta kita harus keluar masuk kemudian tanpa tata krama, tanpa izin dan sebagainya, nggak boleh, ya. Tidak boleh mengambil di ruang guru tanpa izin guru, ngambil apapun, ya, meskipun disuruh guru, ya, disuruh guru dan memang seumpama guru A memiliki sesuatu yang tertinggal di ruang guru, ya, itu kalau mengambilnya disuruh mengambil di ruang guru, maka izin dulu guru untuk masuk ruang tersebut, izin dulu guru yang ada di ruang tersebut. Tidak boleh kemudian masuk nonong ambil barang tersebut meskipun itu suruhan guru yang punya. Tidak boleh merendahkan dan mengucapkan kata-kata kotor di hadapan guru, ya, nggak boleh. Merendahkan saja nggak boleh, apalagi mengucapkan kata-kata kotor, ya. Allah Bu, seperti itu, ya. Atau intinya sikap atau lisan kita itu nggak boleh menyinggung perasaan seorang guru, ya, apalagi mengucapkan kata-kata kotor, sampai meso dan sebagainya. Itu luar biasa. Kalau di SMA Ma'arif sampai kadang keluar kata-kata tersebut itu sudah termasuk pelanggaran berat dan terancam untuk dikeluarkan. Karena SMA Ma'arif amat sangat ketat dalam tata krama, ya. Tolong diingat itu. Jadi memang Ma'arif itu bukan hanya mendidik otak, ya, tetapi juga mendidik hati kita, perilaku kita. Tidak boleh membantah atau menentang guru secara emosional. Oke, kritis boleh, ya. Demokrasi boleh, ya, kita punya pemikiran yang berbeda boleh, tetapi lebih bagus kita mendengarkan dulu, ya. Kemudian nanti kalau ada waktu kita sampaikan tanpa emosi, ya. Perbedaan pikiran kita dengan guru itu wajar, tapi kalau kita memang ingin sampaikanlah dengan sopan santun dan tidak emosi, ya. Oke, kemudian tidak boleh meludah buang air gas di depan guru, ini nggak pantas, ya. Hati-hati, tidak boleh meludah atau buang gas, dalam arti fluktuasi, ya, kentut lah bahasanya, nggak boleh, ya. Kita nggak boleh kentut atau buang gas di yang mana baik suara atau baunya itu bisa jadi nanti terdengar atau tercium oleh guru, itu tidak boleh, ya. Jadi yang jauh atau keluar dari kelas kalau di dalam suatu ruangan, atau kalau dalam luar ruangan kita harus menjauh. Oke, bagus. Tidak menjelek-jelekan guru di hadapan orang tua, masyarakat atau lainnya. Nah, jadi guru itu kita harus menjaga nama baiknya, ya. Insya Allah guru itu adalah orang tua kedua kita yang selalu menjaga nama baik kita, ya, selalu mendidik kita, selalu punya tanggung jawab untuk
membuat kita itu lebih baik. Oleh karena itu, kita sebagai balas budinya, kita harus menjaga nama baik beliau. Jangan sampai merendahkan beliau, jangan sampai menjelek-jelekan beliau, martabat beliau di depan masyarakat atau orang lain, ya. Kemudian yang terakhir, bersalaman pada guru. Oke, sesuai keyakinannya, bersalaman pada guru, ya. Kita, apalagi Islam mengajarkan menghormati guru itu sebagai orang tua. Kita bersalaman pada guru. Bagi yang laki-laki bersalaman pada laki-laki, yang perempuan bersalaman pada perempuan, ya, sesuai dengan ajaran kita, ya. Oke, itu adalah beberapa tata krama yang sempat ditulis kepada guru. Masih banyak sebenarnya, dan ini pun juga nanti ini hanya tulisan saya. Kemudian nanti kalau di peraturan sekolah itu ada lagi nanti, ya, ada lagi yang kemudian dari peraturan sekolah itu nanti ada sanksinya, yaitu berupa poin-poin yang mana nanti ada konsekuensi jika poinnya sudah mencapai angka tertentu. Itu buku sekolah nanti ada tata tertibnya. Kemudian ini hanya catatan saya dalam materi tata krama dan belajar di sekolah. Nah, untuk yang B, bergaul dengan sesama siswa. Tadi sama guru. Sesama siswa, ya, nanti kalau kita terapkan, kalau kita sudah normal, ya, sekolah di lingkungan sekolah, belajar di lingkungan sekolah. 1, menghormati kakak kelas dan menyayangi adik kelas. Bagaimanapun kakak kelas, meskipun bodoh sekalipun dan lebih pinter kalian, maka tetap kita hormati. Bagaimanapun Rasul atau agama kita itu menyuruh 3 orang yang 3 orang, ya, yang harus kita hormati. 1, menghormati orang yang lebih tua usianya. 2, menghormati orang yang lebih banyak ilmunya. 3, orang yang punya struktur di atas kita. Contoh kepala sekolah, contoh guru, contoh kakak kelas. Ini secara struktural mereka itu lebih tua, ya, apalagi usianya juga lebih tua, apalagi kalau ilmunya lebih tua. Berarti 3-tiganya itu alasan kita untuk menghormati mereka. Kalaupun mereka itu lebih bodoh daripada kita, itu tetap kita hormati karena mereka lebih tua usianya dan lebih tua secara struktural. Kemudian kalau ternyata mereka itu usianya lebih banyak kita, tetap kita hormati karena struktural. Jadi ada 3 alasan paling minimal 1 alasan atau sampai 3 alasan kita menghormati kakak kelas. Kemudian adik kelas sudah pantasnya kita sayangi, ya, sebagai junior di kelas. Tapi kita posisinya, kita yang siswa baru, kalian itu posisinya ada di paling bawah. Jadi kita harus menghormati ada kakak kelas yang kelas 2 dan kelas 3. Saling menjaga perasaan dan tidak mengucapkan kata-kata dapat menyinggung perasaan teman, baik secara lisan ataupun tulisan, ya. Keselamatul insan fi hifdzil lisan. Orang yang pandai-pandai keselamatan seseorang, ya, itu tergantung pada dia menjaga lisan. Maka jagalah lisan kita agar kita selamat hidup kita. Ya, banyak orang tidak selamat karena kata-katanya, ya. Maka kita harus pandai diamanati oleh Allah lisan, pandai-pandai kita mengeluarkan kata-kata, ya. Jadi gak sampai menyinggung orang lain, karena itu berurusan dengan keselamatan kita juga. Saling menolong dan membantu kesulitan sesama teman. Sudah pastinya manusia adalah bukan makhluk individu saja, tapi makhluk sosial. Maka kita harus saling membantu kesulitan sesama teman. Kenapa? Suatu saat kita juga akan butuh bantuan mereka, ya. Kalau kita memang bisa membantu, ya kita bantu, ya, bisa bantu pikiran, tenaga, uang, dan sebagainya. Apapun potensi kita ketika lebih dan orang lain merasa kurang, kita bisa membantunya.
Kemudian tenang atau tidak ribut di samping teman yang sedang belajar, itu namanya menghormati, ya. Itu namanya toleransi, ya. Apalagi di perpustakaan, ya, gak boleh rame di perpustakaan, ya. Apalagi di dalam ruang kelas yang sedang ada pembelajaran, meskipun kita butuh ngomong, ya maka pelan-pelan, jangan sampai ketika ada teman yang sedang mendengarkan pembelajaran dengan bagus, dengan kepada guru, pengen mendengarkan betul-betul seksama, kita mengganggunya dengan bicara. Jadi memang nggak boleh kan kita bicara di tengah-tengah guru yang sedang berbicara. Kalaupun itu darurat, ya harus pelan-pelan. Tidak boleh mengambil suatu milik teman kecuali atas izin teman. Wah, ini darurat ini. Maksudnya ini penting ini, ya. Jadi di SMA Ma'arif itu ketika ada siswa yang melakukan molimo, dalam satu diantaranya adalah mencuri, ya. Molimo itu adalah satu di antara 5 ajaran syariat yang sangat besar. Salah satunya adalah mencuri, konsekuensinya sangat besar adalah salah satu dari mencuri. Maka anak siswa SMA Ma'arif Pandaan jika terbukti mencuri akan dikeluarkan dari sekolah. Ini betul ya. Jadi tolong dicamkan betul masalah mencuri ini, jangan sampai kita lakukan. Tidak boleh mengganggu atau menyakiti sesama teman, ya. Tidak boleh, baik di luar pelajaran atau di luar pelajaran. Tidak boleh bermusuhan atau putus hubungan dengan sesama teman, ya. Tali silaturahim harus tetap terjaga, ya. Kalaupun kita rivalitas dalam akademisi, nggak boleh kita kemudian memutus persahabatan bersama pertemanan sampai bermusuhan, nggak boleh, ya. Kemudian tidak berburuk sangka terhadap teman, jangan mudah berburuk sangka, ya. Jangan mudah berburuk sangka. Kita utamakan tabayun, kita utamakan musyawarah, kita utamakan persaudaraan, kita coba komunikasi yang baik. Jika ada masalah dengan teman, insya Allah akan ada solusi. 11. Tidak menyebarkan rahasia atau aib teman pada orang lain. Ini yang sering menimbulkan masalah, ya. Jadi bukan hanya molimo tadi, terkadang hanya dengan lesan saja kita menyakiti orang lain, kita akan menimbulkan efek yang besar. Sampai kadang orang tua dipanggil ke sekolah gara-gara ada teman yang merasa tersakiti karena kecerobohan kita dalam bicara atau yang lain bersikap. Ya, itu beberapa rangkuman saya tentang bergaul dengan sesama teman, sesama siswa. Nah, di sekolah kalau sudah ketemu kita tatap muka di sekolah, itu ada tata keramanya dalam berpakaian, ya. Jadi gak seenak-enaknya, apalagi SMA Ma'arif, ya. Boleh berpakaian seragam sekolah sesuai dengan aturan sekolah yang berlaku. Nanti ada buku tata tertib. Menjaga aurat terhadap guru atau sesama siswa, baik di sekolah ataupun di luar sekolah, karena ajaran kita ada ketentuan aurat, ya. Islam itu ada ketentuan aurat yang mana harus ditutupi. Siswa tidak boleh memakai perhiasan emas bagi perempuan dan laki-laki tidak boleh. Ya sama, maksudnya perempuan laki-laki dan perempuan jangan memakai perhiasan emas yang mencolok, ya, yang mencolok gelang, dan kemudian pokoknya jangan mencolok, ya. Kalau perempuan, kalau laki-laki mencolok tidak mencolok tidak boleh. Kemudian siswa tidak boleh bersolek, berdandan atau memakai parfum yang berlebihan. Siswi terutama, ya, bukan siswa, ya. Maksudnya ya kalau kata-kata siswa itu berarti di dalamnya ada siswa dan siswi. Jadi siswa SMA Ma'arif Pandaan, ya, terutama apalagi siswa, ya, siswa nggak boleh, apalagi siswa, ya, berdandan berlebihan, memakai parfum dan sebagainya. Berlebihan bolehlah sedikit tapi jangan berlebihan, apalagi sampai tebel gitu, ya, nggak boleh. Siswa tidak boleh memakai tato, ini yang siswa laki-laki, ya. Perempuan juga nggak boleh, laki-laki juga nggak boleh, perempuan apalagi nggak boleh memakai tato yang permanen. Kemudian siswa tidak boleh menulisi, mencoret-coret warna-warni pakaian, meja kursi dan bangunan sekolah. Terutama pakaian, ini pembahasannya masih pakaian, ya. Jadi nggak boleh coret-coret, karena
Coret-coret itu hanya di media coret-coret ya, seperti papan tulis dan buku tulis. Nggak boleh di yang lain tempat. Siswa tidak boleh memakai baju olahraga selain jam pelajarnya. Maksudnya harus tepat pada waktunya. Kalau waktu pelajaran yang indoor dalam kelas ya nggak boleh pakai seragam olahraga. Kalau outdoor waktunya olahraga ya oke, silakan. Tata krama belajar sekarang. Membenahi kelas sebelum guru masuk antara lain menyapu, merapikan tempat duduk, menyiapkan perlengkapan tulis dan papan tulis. Kelas itu adalah rumah kita kedua. Ya, bagaimana kenyamanan dan keamanan dalam kelas itu adalah tanggung jawab kita bersama. Ya, bagaimana kita itu belajar dengan nyaman, ya harus kita persiapkan terlebih dahulu. Ya, kebersihannya, kerapiannya. 2. Hadir di kelas pada waktunya. Bila terlambat maka ucapkan salam lalu menyampaikan alasan terlambat pada guru. Ini sebenarnya ini hanya tulisan saya. Kalau di kelas itu ada tata tertibnya ya. Tidak ribut atau berisik dalam membuat gaduh dalam jam pelajaran. Ya, meminta izin kalau hendak keluar pada saat jam pelajaran berlangsung pada guru yang mengajar. Kemudian tidak menentang pendapat guru secara emosional. Sudah tadi di atas. Dia memperhatikan saat guru berbicara. Pada permulaan pelajaran pertama dan sudah pelajaran berakhir, para peserta didik berdoa. Ya, ini juga ada ketentuannya. Selama jam sekolah, siswa sekolah berada di sekolah dan tidak boleh meninggalkan sekolah kecuali dengan guru piket. Nanti ada caranya kalau kita meninggalkan pelajaran. Ya, baik meninggalkan pelajaran masih dalam lingkungan sekolah atau meninggalkan pelajaran di luar lingkungan sekolah karena alasan tertentu. Itu ada prosedurnya, dimulai dari izin ke kalau memang terencanakan, berarti kalau memang terencanakan izin pada pengurus kelas. Kalau tidak terencanakan mendadak maka kita izin pada guru kelas, guru yang saat mengajar, kemudian guru piket, kemudian kalau diizinkan ya setelah izin ke satpam boleh. Tetapi kalau terencanakan maka harus ke ketua kelas dulu. Pada waktu guru terlambat masuk kelas, maka ketua dan wakil wajib menghubungi guru yang bersangkutan dengan mengingatkannya. Terkadang guru tidak masuk kelas itu bukan karena sengaja ya, karena memang ada keperluan tertentu atau memang lupa, kadang faktor U ya, lupa pada waktu kalian, maka bisa jadi ya cari kemudian mengingatkan barangkali lupa kemudian masuk kelas. Pada waktu guru terlambat masuk kelas, maka ketua dan kelas harus menghubungi guru yang bersangkutan untuk mengingatkan. Bagi siswa yang tidak masuk sekolah harus ada surat izin atau pemberitahuan secara tulis dari orang tua atau wali. Tidak memilih-milih atau membedakan guru dalam menghormati, mentaati dan mengikuti pelajarannya. Nah, ini faktor nomor 7 ini penting ya. Terkadang siswa itu meremehkan guru, tidak suka dengan guru itu karena tidak suka pelajaran itu karena membedakan gurunya. Enakan guru itu timbang guru iki, seruan guru itu timbang guru iki ya. Jadi memang guru itu perantara ya, guru itu perantara. Goal kita adalah ilmunya, maka ya yang penting itu ilmunya ya, kita mendapatkan ilmunya, bukan masalah gurunya ganteng, jelek atau humoris atau terlihat garang ya, itu gak penting ya, yang penting ilmunya yang kita serap. Memang guru itu berbeda dan tidak bisa dipaksa sama, metodenya berbeda dan juga tidak bisa dipaksa sama ya. Jadi guru punya banyak metode untuk mentransfer ilmunya kepada kalian, jadi kalian jangan paksa mereka untuk sama. Nah, caranya kalian adalah mencoba mencari goalnya yaitu ilmunya dengan cara apapun ya, kita dengarkan, kita maksudnya kita ikuti agar ilmunya bisa kita serap dengan sempurna ya. Jangan membeda-bedakan, mereka juga manusia yang punya kelebihan dan kekurangan masing-masing, kita harus memahami itu ya. Dah, ini catatan pagi saya yang bisa saya share ke kalian sebagai materi MPLS, semoga bermanfaat.
Selamat, saya ucapkan selamat bergabung di keluarga besar SMA Mari Pandaan. Semoga kita bersama-sama mencari masa depan kita yang lebih baik ya. Terima kasih. Walafa minkum, kurang lebihnya kurang maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.